أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah menganugerahkan kepada kita bermacam ragam nikmat-nikmat dan karunia-Nya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah babun ma jaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi as-salihin. Bab mengenai sebab kekufuran Bani Adam dan mereka meninggalkan agama adalah disebabkan karena ghulu, berlebih-lebihan, melampaui batas terhadap orang-orang yang saleh. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita beribadah hanya kepadanya semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dari langkah-langkah syaitan, agar supaya kita tidaklah mengikuti langkah-langkah syaitan, agar supaya kita menjauhi langkah-langkah syaitan. Dan salah satu dari langkah-langkah syaitan adalah ghulu kepada orang-orang yang saleh, berlebih-lebihan kepada orang-orang yang saleh, melampaui batas sikapnya terhadap orang-orang yang saleh. Sesungguhnya ghulu kepada orang-orang yang saleh ini adalah merupakan sebab pertama sekali manusia itu jatuh kepada kekufuran. Sebab pertama sekali Bani Adam jatuh kepada kesyirikan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ghulu kepada orang-orang yang saleh ini adalah sebab pertama manusia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka adalah untuk agama, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan menjauhkan diri mereka dari segala
bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang berlebih-lebihan sikapnya kepada orang-orang yang saleh, ghulu kepada orang-orang yang saleh, bagi mereka tidak ada kebaikan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kemenangan kecuali dengan bersikap ghulu kepada orang-orang yang saleh. Ghulu kepada orang-orang yang saleh baik dengan ucapan maupun dengan i'tiqad. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kaidah mengenai ghulu adalah bahwasanya ghulu ini adalah melampaui batas. Ya, melampaui batas atas apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga melampaui batas terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu melampaui batasan-batasan syariat, baik ia adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala maupun larangan Allah Subhanahu wa taala, ia melampaui batasan-batasan syariat tersebut, maka sesungguhnya ia telah berlebih-lebihan, dia telah melampaui batas. Ikhwani fillahi rahimani wa rahimakumullah, apabila kita memperhatikan para penyembah-penyembah berhala, para penyembah-penyembah kubur, bahwa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat perilaku-perilaku mereka, perbuatan-perbuatan mereka, kita akan tahu, kita akan yakin bahwasannya penyebab mereka menyembah kuburan-kuburan itu disebabkan karena ghulu kepada orang-orang yang saleh. Maka karenanya wajib bagi setiap muslim untuk menjauhkan diri mereka dari sikap ghulu, ya, menjauhkan dirinya dari sikap ghulu secara mutlak. Dan yang paling terkhusus adalah ghulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh. Karena ghulu kepada orang-orang yang saleh ini adalah merupakan sumber kesyirikan. Ya, sumber kesyirikan dari dulu sampai sekarang. Sumber kesyirikan itu adalah disebabkan karena ghulu, sikap yang berlebih-lebihan kepada orang yang saleh. Karena kesyirikan yang besar disebabkan karena ghulu kepada orang-orang yang saleh itu sangat dekat sekali dengan jiwa-jiwa manusia. Oleh karenanya syaitan menawarkan kesyirikan kepada manusia itu adalah dengan tawaran kecintaan kepada orang-orang yang saleh. Mari sini kita mencintai orang-orang yang saleh. Mari sini kita agungkan orang-orang yang saleh. Akan tetapi tujuan yang diinginkan oleh syaitan adalah agar supaya manusia itu terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini manusia ketika bersikap dengan orang-orang yang saleh, mereka terbagi menjadi 3 kelompok. 2 kelompok mereka adalah kelompok yang menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Hanya 1 kelompok sajalah
di mana ia berada di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama, mereka adalah kelompok gulat, yaitu kelompok yang berlebih-lebihan sikap mereka kepada orang-orang yang saleh. Mereka mengangkat kedudukan derajat orang-orang yang saleh melebihi kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang saleh tersebut, dengan cara mereka mengagungkan kuburan-kuburan orang saleh tersebut dengan berdoa meminta kepada penghuni kubur tersebut, menyembelih binatang, bertawaf di sekitar kuburan, sampai-sampai mereka meyakini bahwasannya orang-orang saleh yang ada di dalam penghuni kubur tersebut itu dapat mengabulkan doa-doa mereka, dapat menyelamatkan orang-orang yang dalam keadaan tenggelam, dapat memadamkan kebakaran, dan bahkan mereka meyakini bahwasanya penghuni-penghuni kubur tersebut, yaitu orang-orang saleh tersebut, mereka bisa mengendalikan alam semesta ini. Sungguh ini adalah merupakan kesyirikan yang besar. Kesyirikan yang besar. Dan kesyirikan yang besar ini menimpa bukan saja di kalangan orang-orang kafir musyrikin dahulu, namun juga menimpa kepada orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, dan bahkan menisbatkan dirinya sebagai ulama, menisbatkan dirinya sebagai seorang kiai, namun mereka jatuh kepada kesyirikan yang besar ini. Mereka sampai-sampai meyakini bahwa penghuni kubur itu dapat mengabulkan doa, dapat menyelamatkan orang yang tenggelam, dapat memadamkan kebakaran, dapat mengendalikan alam semesta ini. Maka ini adalah merupakan keyakinan kesyirikan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama, golongan yang sesat di dalam sikapnya terhadap orang-orang yang saleh. Kemudian yang kedua adalah jufah. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang suka mencela, merendahkan orang-orang yang saleh, mengingkari keutamaan orang-orang yang saleh, dan tidak mau memenuhi hak orang-orang yang saleh, di mana hak orang-orang yang saleh adalah mereka berhak untuk kita cintai. Mereka berhak untuk di mana kita berwala kepadanya, kita mencintainya, kita membelanya, kita membantunya. Nah, kelompok jufah ini, mereka adalah orang-orang yang suka merendahkan, mencela orang-orang yang saleh, mengingkari akan keutamaan-keutamaan mereka. Nah, kelompok yang kedua ini juga adalah kelompok yang menyimpang, di dalam bersikapnya kepada orang-orang yang saleh. Sedangkan kelompok yang benar, yang berada di atas jalan yang lurus, yaitu kelompok yang ketiga, yaitu kelompok pertengahan. Mereka adalah kelompok yang suka untuk meneladani orang-orang yang saleh, meneladani ucapan-ucapan mereka, meneladani amal-amal mereka. Bahkan mereka mencintai, menghormati, membela, melindungi orang-orang saleh tersebut.
Dan kemudian mereka tidaklah mengangkat derajat orang-orang yang saleh tersebut, ya, kedudukan orang-orang yang saleh tersebut, kecuali dengan kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ikhwani fillahi rahimani wa rahimakumullah. Dan ini adalah merupakan kewajiban kita terhadap orang-orang yang saleh, di mana kita tidak boleh berlebih-lebihan kepadanya dan juga kita tidak boleh meremehkannya. Tidak boleh kita ifrat kepadanya dan juga kita tidak boleh tafrid kepadanya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melarang orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani untuk berlebih-lebihan kepada orang-orang yang saleh, mengangkat derajat mereka di atas derajat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan sungguh ghulu, berlebih-lebihan kepada orang yang saleh, ini banyak terjadi pada orang-orang Nasrani, di mana mereka telah mengangkat derajat Nabi Isa alaihi salatu wasalam di atas derajat kenabian, di atas derajat kerasulan, sampai-sampai mereka orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa alaihi salatu wasalam itu sebagai ilah, sesembahan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Nabi Isa sebagaimana juga mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah gulu, berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Sedangkan mereka orang-orang Yahudi, mereka sangat mencela Nabi Isa alaihi salatu wasalam, dan bahkan mereka mengingkari akan kerasulan dan kenabian Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 171, Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Meski khitab ayat ini ditujukan kepada ahlul kitab, namun ia juga adalah merupakan peringatan kepada kita kaum muslimin, agar supaya sikap kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai berlebih-lebihan, sebagaimana sikap yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi Uzair alaihi salatu wasalam, dan begitu juga sikap berlebih-lebihannya orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Maka apabila ada di antara umat ini ia menyerupai dari kelompok Yahudi dan juga Nasrani, berlebih-lebihan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan tafrid dan ifrat, melampaui batas, berlebih-lebihan dan juga meremehkan, maka sesungguhnya dia juga termasuk daripada golongan mereka, golongan dari kalangan orang-orang Yahudi dan juga kalangan orang-orang Nasrani. Di dalam As-Sahih, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, di mana ia menyebutkan, menjelaskan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Nuh ayat 23, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ
wadda wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Yaitu perkataan penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu an mengenai firman Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka orang-orang kafir berkata, janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Janganlah kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, apa yang disebutkan di dalam surah Nuh ayat 23 ini, yaitu Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr, ini semuanya adalah nama-nama orang-orang yang saleh pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Ya, ketika mereka meninggal dunia, syaitan membisikkan kepada kaum mereka agar supaya mereka membuat patung-patung di mana mereka bisa duduk padanya, menyebutkan nama-nama mereka, ya, dan agar mereka menyebutkan nama-nama mereka, yaitu nama-nama orang yang saleh. Lalu kemudian mereka melakukan apa yang dikatakan oleh syaitan. Dan pada saat itu patung-patung tersebut belum disembah, ya, tidak disembah. Namun ketika yang membuat patung itu telah meninggal dunia, ya, ketika mereka itu telah meninggal dunia, sedangkan ilmu tentang tauhid dan ilmu tentang syirik itu telah dilupakan, wa nusiyal ilmu ubidat, maka patung-patung ini itu disembah oleh mereka, ya, yaitu Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini adalah nama-nama orang-orang yang saleh pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sungguh manusia selama 10 abad semenjak Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam ke bumi, selama 10 tahun manusia, ya, selama 10 abad manusia semuanya berada di atas agama Allah, berada di atas agama Islam, agama tauhid, dan semuanya mereka itu bersatu pada satu kalimah, yaitu kalimatut tauhid, ya, ya, bersatu di atas Islam, sehingga terjadilah kesyirikan, dan kesyirikan ini disebabkan karena ghulu kepada orang-orang yang saleh, berlebih-lebihan kepada orang-orang yang saleh. Ya, dengan berlebih-lebihan kepada orang yang saleh ini, ya, mereka jatuh kepada kesyirikan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang saleh ini adalah Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang saleh. Mereka ini adalah orang-orang yang kuat agamanya. Mereka ini adalah orang-orang yang melakukan kebaikan dan memiliki keutamaan. Dan ketika mereka orang-orang yang saleh ini meninggal dunia, wafat dalam waktu yang berdekatan, lalu kemudian masyarakat pun bersedih, berduka cita atas wafatnya orang-orang yang saleh ini, sehingga akhirnya mereka berbolak-balik mendatangi kuburan-kuburan orang-orang saleh ini, berbolak-balik mendatangi kuburan orang-orang saleh ini. Lalu kemudian syaitan pun, iblis, mendatangi mereka, membujuk,
menggoda mereka agar supaya mereka membuat patung orang-orang soleh ini. Tujuannya agar supaya mereka lebih mudah mendatangi kuburan-kuburan orang soleh ini. Dan mereka ini itu tidaklah memperuntukkan ibadah mereka kepada kuburan-kuburan tersebut, tidak memperuntukkan ibadah mereka kepada patung-patung tersebut. Dan tujuan mereka itu hanyalah untuk mengenang, mengingat orang-orang yang soleh. Dan tujuannya adalah dengan mengingat, mengenang orang-orang yang soleh itu agar lebih mendorong untuk berbuat kebaikan. Tujuannya adalah agar supaya dapat meneladani orang-orang yang soleh. Nah, di sini syaitan menunjukkan, memperlihatkan tipu dayanya kepada masyarakat pada saat itu, yaitu dalam bentuk kecintaan kepada orang-orang yang soleh. Mari cintailah orang-orang yang soleh dengan cara buatkanlah patung mereka. Dan kemampuan syaitan hanya pada batas itu saja. Dia tidak bisa menggelincirkan manusia pada saat itu agar supaya mereka menyembah kepada kuburan, menyembah kepada patung-patung. Ya, akan tetapi ya, syaitan itu memiliki rencana menyesatkan untuk anak keturunan mereka. Ya. Anak keturunan mereka, dan inilah yang tidak diketahui oleh masyarakat pada saat itu. Ya, mereka membuat patung-patung tersebut. Nah, ketika orang-orang yang telah membuat patung-patung ini meninggal dunia, syaitan pun memberikan was-was, memberikan was-was kepada keturunan-keturunan mereka, bahwasannya berhala-berhala yang ada ini adalah berhala-berhala yang telah disembah oleh nenek moyang mereka. Dahulu berhala-berhala ini disembah oleh nenek moyang kalian, maka sembahlah dia. Padahal nenek moyangnya, orang-orang tuanya itu sama sekali tidak ada menyembah kepada patung-patung ini. Akan tetapi begitulah tipu daya yang dilancarkan oleh iblis. Dia memiliki target, target yang begitu jangka panjang. Kalaulah ia tidak mampu untuk menyesatkan orang-orang pada saat itu, dan kemampuan syaitan hanya mengajak mereka agar supaya membuat patung, tidak ada masalah jika mereka tidak menyembah patung tersebut. Tidak ada masalah jika mereka tidak menyembah kepada kuburan tersebut. Akan tetapi dia bisa membuat sesat anak keturunan mereka, sehingga anak keturunan mereka itu menyembah kepada patung-patung tersebut, sehingga akhirnya apa yang dikehendaki oleh syaitan itu terjadi. Agama tauhid itu telah berubah menjadi agama kesyirikan. Agama mereka dahulu adalah agama tauhid. Mereka tinggalkan agama tauhid, mereka menuju kepada agama kesyirikan, yaitu penyembahan kepada orang-orang yang saleh ini, penyembahan kepada patung-patung orang saleh ini, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang yang membuat patung ini telah meninggal dunia dan ilmu tentang tauhid dan juga ilmu tentang syirik itu telah dilupakan, maka lalu patung-patung ini pun disembah. Maka karenanya jemaah yang dimuliakan Allah SWT, sungguh sejarah telah mencatat bahwasannya ilmu yang begitu cepat hilang dari hati-hati kita manusia adalah ilmu tentang tauhid.
Iya. Ilmu yang pertama sekali dan ilmu yang begitu cepat hilang dari hati-hati manusia adalah ilmu tentang kesyirikan. Iya. Manusia hanya mampu bertahan 10 abad saja. Iya, berada di atas akidah yang benar, di atas Islam, mereka bersatu di atas Islam. Lalu setelah itu datanglah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kesyirikan ini terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang pertama. Rasul yang pertama yang Allah utus adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk mendakwahkan tauhid, agar supaya mereka itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT tidak pernah ridha jika ia dibuatkan perantara di dalam ibadah, menjadikan orang-orang saleh ini sebagai perantara mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Dan ini adalah perkara salah satu yang menyebabkan seseorang itu batal keislamannya. Meyakini adanya perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Yang ada di dalam agama ini hanyalah perantara di dalam menyampaikan risalah agama. Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama ini kepada umat manusia, Allah Subhanahu wa taala jadikan para nabinya, para rasulnya dan juga para pengikut-pengikutnya untuk menyampaikan agama ini kepada manusia. Inilah yang ada perantara tersebut. Sedangkan di dalam ibadah itu tidak ada perantara. Ketika seseorang beribadah, dia harus langsung mempersembahkan ibadahnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wasalam kepada kaumnya agar supaya kaumnya itu mau kembali lagi kepada agama yang benar. Akan tetapi yang terjadi, manusia lebih condong kepada kesyirikan. Mereka tidak mau meninggalkan kesyirikan tersebut. Ya, begitulah apabila kesyirikan ini telah menguasai hati seseorang, maka akan sulit sekali baginya untuk bisa kembali kepada agama tauhid yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi, budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada sesembahan yang benar bagi kalian melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Inilah dakwahnya ya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dan juga diikuti oleh seluruh para nabi dan para rasul setelahnya. Maka karenanya orang-orang yang mengingkari akan dakwah tauhid uluhiyah, maka sesungguhnya ya perlu dipertanyakan akan keislamannya. Karena pintu gerbang untuk masuk kepada Islam, dia mesti mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu persaksian bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dan persaksian bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, "Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala."
Ya, maka ini menjelaskan kepada kita bahwasannya sungguh sangatlah berbahaya sekali ketika hilangnya ilmu. Ya, perkara yang sangat berbahaya sekali adalah ketika kehilangan ilmu, hilangnya suatu ilmu. Dan ilmu yang sangat berharga adalah ilmu tentang tauhid. Ilmu yang berkenaan mengenai kesyirikan. Ketika ilmu ini hilang, maka ini mengancam kehidupan kita. Ini akan bisa menghancurkan dunia dan akhirat kita. Dengan hilangnya ilmu, ya, dan begitu juga wafatnya para ulama-ulama, maka ini akan menjadi sebab tersebarnya kebodohan di kalangan manusia. Dan teman akrab daripada kebodohan adalah kezaliman. Ketika seseorang itu jahil, bodoh terhadap sesuatu, maka mesti dia akan menzalimi sesuatu yang dia tidak ketahui. Seseorang yang jahil terhadap tauhid, meski ada pada dirinya kezaliman terhadap tauhid, ya, dia akan memusuhi tauhid, dia akan membenci tauhid. Karena apa? Dia jahil terhadap tauhid. Begitu juga seseorang yang jahil terhadap sunnah, meski ada kezaliman dia terhadap sunnah, dia akan membenci sunnah Nabi SAW. Dia akan memusuhi, dia akan memerangi sunnah Nabi SAW. Ya, dan juga orang-orang yang mau mengamalkan sunnah Nabi SAW. Nah, kejahilan, kebodohan, teman dekatnya itu adalah kezaliman. Ya. Ikhwani fillahi rahimani wa rahimakumullah. Ketika hilangnya ilmu, wafatnya para ulama, maka akan tersebarlah kebodohan di kalangan manusia. Ketika kebodohan ini terjadi, menyebar di kalangan manusia, maka muncullah berbagai bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, penyimpangan dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan tersebarnya bid'ah. Ya. Mereka menisbatkan bahwa kesyirikan yang mereka lakukan ini adalah agama Islam. Bid'ah yang mereka amalkan, mereka nisbatkan bahwasannya bid'ah yang mereka lakukan ini adalah Islam. Padahal itu adalah kebohongan yang besar. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW itu terlepas dari segala bentuk kesyirikan, terlepas dengan segala bentuk kebid'ahan. Dia tidak bisa dinisbatkan kepada Islam. Agama kesyirikan ya agama syirik, bukan agama Islam. Kebid'ahan itu adalah agama bid'ah, tidak bisa dikatakan sebagai agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan, yang isinya adalah tauhidullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak satu saja dari kalangan salafus saleh di mana mereka mengatakan lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Ketika mereka orang-orang yang saleh meninggal dunia, mereka beriktikaf di kuburan-kuburan orang-orang yang saleh ini. Kemudian mereka membuat patung-patung orang-orang saleh ini. Lalu kemudian, ya, setelah berlalunya masa demi masa, akhirnya mereka menyembah kepada patung-patung tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syaitan itu terus-menerus membisikkan kepada para penyembah-penyembah kubur untuk mengajak manusia agar supaya manusia itu menyembah kepada kuburan. Iya, syaitan itu selalu mengajak
kepada penyembah-penyembah kubur agar supaya mereka membuat perayaan-perayaan di kuburan-kuburan. Dan hari ini kita bisa lihat bagaimana mereka membuat perayaan-perayaan dengan nama haul, hari kematian Tuan Syekh. Perayaan-perayaan, nah yang namanya perayaan itu adalah hari di mana manusia itu berkumpul, dan itu berulang-ulang setiap tahun. Ini disebut dengan perayaan. Bisa dikaitkan dengan waktu dan juga bisa dikaitkan dengan tempat. Berulang-ulang. Berulang-ulang. Dan mereka melakukan pertemuan yang besar di dalamnya. Syaitan membisikkan kepada para penyembah kubur agar supaya mengajak manusia menyembah kepada kuburan, membuat perayaan-perayaan di kuburan, membuat ritual-ritual manasik, ibadah haji itu di kuburan. Dan mereka memandang bahawa amal-amal yang mereka lakukan di sekitar kubur, beribadah kepada Allah, berzikir, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah di sekitar kubur, yang itu semuanya adalah untuk diperuntukkan kepada penghuni kubur. Mereka meyakini bahwa amal mereka ini adalah amal yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Dan bahkan syaitan ini mengajak kepada penyembah-penyembah kubur agar selalu memusuhi orang-orang yang berani melarang perbuatan mereka. Mengajak agar supaya memusuhi orang-orang yang berani melarang mereka dari melakukan kesyirikan tersebut. Sehingga akhirnya apa? Yang didapati dari lisan-lisan para penyembah kubur, mereka itu akan selalu mencela para ahli tauhid, orang-orang yang memurnikan tauhid ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka memusuhinya dengan permusuhan yang besar sebagaimana mereka memusuhi orang-orang kafir. Dan hari ini kita mendapati bagaimana mereka menisbatkan kepada ahli tauhid agar supaya manusia membenci ahli tauhid dengan kata-kata Wahabi. Hati-hati kalian dengan Wahabi. Dengan kata-kata Wahabi. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, penyembahan-penyembahan kepada kuburan-kuburan. Dan bahkan para penyembah-penyembah kubur ini menganggap bahwasannya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka adalah para pelaku-pelaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 34, "Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah." Kenapakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab mereka? Wa hum yasudduna 'anil masjidil haram, sedangkan mereka menghalangi manusia dari Masjidil Haram. Wa ma kanu awliya'ah, mereka itu bukanlah wali-wali Allah. In awliya'uhu illal muttaqun, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka itu tidaklah mengetahuinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh siapa saja yang memperhatikan ini akan jelas baginya bahwasannya Islam yaitu agama tauhid
yaitu agama yang sudah terasing. Sedangkan orang-orang yang mau mengamalkan tauhid, mereka itu adalah orang-orang yang sedikit. Betapa banyak orang itu terkagum-kagum dengan kesyirikan, terkagum-kagum dengan pelaku-pelaku kesyirikan, ya, dengan menghiasi diri mereka itu dengan pakaian-pakaian yang islami, memakai pakaian jubah, berserban. Akan tetapi yang mereka tawarkan itu adalah kesyirikan. Mereka kagum terhadap mereka, para pelaku-pelaku kesyirikan ini. Padahal ketika dia mau membuka lembaran-lembaran Al-Quran, membuka lembaran-lembaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan didapati di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan dia dari segala bentuk kesyirikan dan mengajak mereka agar supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, hari ini kita melihat orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, dia berdoa, dia beristighatsah, meminta pertolongan kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai orang yang soleh. Mereka berdoa meminta pertolongan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga ya orang-orang yang saleh lainnya ketika mereka mendapatkan kesulitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala tad'u ma'allahi ahadan." Janganlah kalian berdoa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, kalian berdoa dengan yang lainnya juga. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ada yang menyembelih binatang yang dia peruntukkan kepada selain Allah, padahal penyembelihan binatang ini adalah termasuk bagian ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan sembelihlah binatang. Yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rabbmu. Tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang menisbatkan diri mereka kepada Islam. Mereka bertawaf di sekitar kuburan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tawaf itu hanya di sekitar Baitullah Ka'bah, wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaknya mereka itu bertawaf hanya di Ka'bah, ya, Baitul Atiq. Dan juga ada di antara mereka yang menisbatkan diri mereka kepada Islam. Mereka bersumpah dengan nama Nabi, ya, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak au kafar." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan atau dia telah jatuh kepada kekufuran. Ikhwani fillahi rahimani wa rahimakumullah. Mereka telah sampai kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebabkan karena apa? Karena gulu, ya, berlebih-lebihan kepada orang-orang yang saleh. Karena mereka taklid buta kepada agama nenek moyang mereka. Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh."
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan di dalam memuji Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka hendaknya kalian katakan bahwasanya aku hanyalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Ya, di mana orang-orang Nasrani mengatakan bahwasannya Nabi Isa itu adalah Allah. Mereka mengatakan bahwasannya Nabi Isa itu adalah anak Allah. Ya, mereka mengatakan bahwasannya Nabi Isa itu adalah salisun salasah, Trinitas, 3 dalam 1. Maka ini adalah merupakan ya bentuk kesyirikan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah mengkafirkan orang-orang Nasrani. Disebabkan karena mereka mengatakan bahwasannya Nabi Isa itu adalah Allah. Ya, mereka mengatakan bahwasannya Nabi Isa itu adalah anak Allah. Dengan sebab ini Allah SWT katakan bahwasannya mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Masih Isa ibnu Maryam. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh tidaklah diragukan lagi bahwasannya semulia-mulianya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita umatnya untuk menyifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah wa Rasuluh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dan ini adalah semulia-mulianya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah hamba Allah. Yang namanya hamba itu tidak boleh kita sembah. Tidak boleh kita meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad, berarti kita telah menyembah Nabi Muhammad SAW. Kita minta ampun kepada Nabi Muhammad. Ya, tolonglah aku wahai Rasulullah. Ya, ini adalah kesyirikan. Beliau Nabi SAW adalah hamba Allah. Yang namanya hamba itu tidak berhak untuk disembah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau wajib kita imani. Wajib bagi kita untuk menaatinya. Apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW kita taati, dan apa yang dilarang oleh Nabi SAW kita jauhi. Dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, dan dia ghulu berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berdoa, beristighosa, meminta pertolongan, meminta syafaat, bersumpah dengan nama Nabi Muhammad SAW, bernazar yang dia peruntukkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga akhirnya mereka jatuh kepada kesyirikan yang besar. Dan ini menghancurkan seluruh agamanya, menghancurkan dunia dan akhiratnya.
Dia telah menghancurkan tauhidnya, menghancurkan syahadatnya. Kenapa? Karena dia memperuntukkan ibadahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh ada di antara mereka yang tidak menaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasul Nabi Muhammad SAW, dia sebagai utusan Allah, dia berhak untuk kita taati, ya, dan wajib bagi kita untuk memegang petunjuknya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita wajib untuk berhati-hati dengan semuanya ini, dan kewajiban kita adalah mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kita, tanpa berlebih-lebihan dan juga tanpa meremehkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan di dalam hadisnya, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian berlebih-lebihan, karena sesungguhnya yang menghancurkan umat sebelum kalian itu adalah ghulu, berlebih-lebihan, melampaui batas. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari takalluf, ya, memaksa-maksa diri di dalam perkara agama, dan juga melampaui batas, ya, di dalam perkataan, dan juga melampaui batas dalam perbuatan, baik di dalam memuji seseorang ataupun mencelah seseorang yang ia tidak berhak untuk dicela. Dan sungguh ini adalah merupakan penyakit yang sangat berbahaya, ya, yang mana penyakit ini adalah penyakit yang telah membinasakan umat-umat sebelum kita, ya. Dan ketahuilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlebih-lebihan mencintai orang-orang yang saleh, ya, ini juga adalah kebinasaan. Ya, berlebih-lebihan mencintai orang saleh, ini adalah merupakan kewajiban kita kepada orang saleh, dan kita dilarang untuk berlebih-lebihan di dalam mencintai orang-orang yang saleh. Ya, karena ini adalah merupakan kebinasaan. Kenapa ia dikatakan sebagai kebinasaan? Karena dia akan membawa kita menyembah kepada orang-orang saleh tersebut. Dan begitu juga berlebih-lebihan di dalam ucapan, ya, memperlihatkan kebatilan dengan tampilan kebenaran. Ya, dia menawarkan kebatilan, menawarkan kesyirikan, menawarkan kebid'ahan dengan tampilan-tampilan kebenaran. Dia sampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tujuan dia adalah syirik. Yang dia inginkan adalah kebid'ahan. Maka ini adalah merupakan kebinasaan, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila kita memperhatikan dengan seksama, maka kita akan tahu bahwasanya ghulu ini bahayanya sangatlah besar. Ya, maka karenanya wajib bagi kita untuk meletakkan, memposisikan kedudukan orang-orang saleh itu pada kedudukan yang telah Allah SWT berikan kepada mereka. Ya, kita tidak boleh ghulu kepada mereka. Ya, kewajiban kita adalah mencintai mereka, memuliakan mereka dengan, ya, tanpa berlebih-lebihan kepada mereka. Dan begitu juga kita harus juga berhati-hati dari ghulu, berlebih-lebihan dalam seluruh urusan-urusan agama. Ya, baik berlebih-lebihan di dalam masalah i'tiqad, akidah, begitu juga berlebih-lebihan di dalam perbuatan, dan juga berlebih-lebihan di dalam perkataan. Ya, salah satu contoh ghulu dalam i'tiqad adalah pengagungan
yang berlebih-lebihan kepada orang yang saleh sehingga menjadikannya itu sebagai sebab peribadatan kepadanya. Ya. Dan juga salah satunya adalah berlebih-lebihan di dalam i'tiqad kepada orang-orang yang saleh, bahwasanya orang-orang yang saleh yang telah meninggal dunia, mereka bisa mendengarkan ucapan kita. Ketika kita mendatangi kuburannya, apa yang kita ucapkan kepadanya, dia bisa mendengarkan ucapan kita. Ini adalah merupakan ghulu di dalam i'tiqad. Sedangkan ghulu di dalam perbuatan, contohnya adalah seperti seseorang melempar jamarat ketika pelaksanaan haji itu dengan menggunakan batu yang besar. Padahal yang telah diajarkan di dalam sunnah ada cukuplah dengan batu-batu yang kecil. Namun dia menggunakan batu yang besar, maka ini adalah merupakan ghulu dalam perbuatan. Sedangkan ghulu berlebih-lebihan di dalam perkataan, itu contohnya adalah seperti seseorang mengucapkan zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan, dan binasalah orang-orang yang berlebihan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan tentang pembahasan dari ghulu kepada orang-orang yang saleh, yang mana ini adalah merupakan sebab pertama kekufuran Bani Adam, dan juga sebab pertama mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.